menyiapkan lingkungan terbaik untuk masa mendatang. Oswald Nichols adalah pengembang teknologi informasi dari Natchez, Mississippi. Ia juga orang yang paham kekuatan penyiapan lingkungan yang terbaik. Nichols membentuk kebiasaan bersih dengan mengikuti strategi yang disebut menyusun ulang ruang. Sebagai contoh, ketika selesai menonton televisi, ia menaruh remote control ke belakang pesawat televisi, menata bantal-bantal di sofa, dan melipat selimut. Ketika meninggalkan mobil, ia langsung membuang sampah di dalamnya. Tiap kali mandi, ia membersihkan toilet sambil menunggu air menjadi hangat. Dalam pengamatannya, waktu yang sempurna untuk membersihkan toilet adalah tepat sebelum Anda mandi di bawah pancuran. Tujuan merapikan kembali tiap ruangan bukan hanya untuk kebersihan setelah aksi terakhir, tapi juga menyiapkan untuk aksi yang akan datang. Ketika saya masuk ke suatu ruangan, semua ada di tempat yang benar, tulis Nichols, karena saya melakukannya setiap hari di setiap ruangan. Barang-barang selalu berada dalam kondisi yang baik. Orang mengira saya bekerja keras, padahal sungguhnya saya sangat malas. Hanya saja saya malas. Cara proaktif strategi ini memberi Anda banyak waktu. Setiap kali merorganisasikan ruangan untuk tujuan sesuai yang dimaksudkan, Anda menyiapkan agar aksi berikutnya mudah. Sebagai contoh, istri saya menyimpan kotak berisi kartu ucapan selamat yang disortir berdasarkan kejadian, hari lahir, ucapan simpati, pernikahan, wisuda, dan lain-lain. Setiap kali diperlukan, ia tinggal mengambil kartu yang sesuai lalu langsung mengirimkannya. Ingatannya sangat bagus terkait dengan kapan harus mengirim kartu karena ia telah mengurangi hambatan untuk melakukannya. Selama bertahun-tahun, saya kebalikan dari itu. Ketika mendengar seorang teman dikaruniai anak, saya bisa berpikir, saya harus mengirim kartu ucapan selamat. Namun karena sibuk, tak terasa sepekan berlalu, dan ketika ingat untuk membeli kartu di toko, sudah terlambat. Kebiasaan itu tidak mudah. Ada banyak cara untuk menyiapkan lingkungan Anda sebaik mungkin, sehingga yang ada di situ siap untuk langsung digunakan. Jika Anda ingin memasak sarapan yang sehat, taruh wajan kecil di atas kompor. Siapkan minyak di dekatnya. Begitu pula piring dan sendok. Semuanya pada malam sebelumnya. Ketika Anda bangun menjadi lebih mudah untuk membuat sarapan. Ingin menggambar lebih banyak, taruh pensil, pena, buku catatan, dan alat-alat gambar di meja kerja, di tempat yang mudah dijangkau. Ingin berolahraga, siapkan baju olahraga, sepatu, tas, dan botol minum agak jauh sebelum waktunya tiba. Ingin memperbaiki diet, siapkan buah-buahan dan sayuran pada akhir pekan, taruh dalam wadah, sehingga Anda mudah mengaksesnya untuk mendapatkan penganan sehat siap makan selama seminggu. Ini cara-cara sederhana untuk membuat kebiasaan-kebiasaan baik berada di lintasan dengan hambatan paling sedikit. Anda juga bisa membalik prinsip ini untuk membuat perilaku-perilaku buruk lebih sulit terlaksana. Misalkan Anda merasa terlalu banyak menonton televisi, maka Anda bisa mencabut kabel setiap selesai menonton. Pasang lagi kabelnya hanya ketika Anda dapat menyebutkan nama acara yang ingin Anda tonton. Pengaturan ini memberikan hambatan yang cukup untuk mencegah Anda menonton karena iseng. Seandainya hambatan itu masih terlalu mudah, Anda dapat mengambil satu langkah lebih jauh. Selain mencabut kabel, ambil juga baterai dari remote control. Sesuai menonton sehingga Anda memerlukan waktu tambahan untuk menyalakannya kembali. Dan kalau kebiasaan menonton Anda termasuk kelas berat, sesuai menonton, bawa pesawat televisi dari ruang tengah dan simpan di gudang. Kembalikan lagi hanya ketika Anda sungguh ingin menonton. Makin besar hambatan, makin kecil kemungkinan kegiatan menjadi kebiasaan. Bila situasi memungkinkan, saya meninggalkan ponsel di ruangan lain sampai saat santap siang. Kalau ponsel ada di dekat saya cenderung membukanya sepanjang hari meski tanpa alasan sama sekali. Ketika ponsel itu ada di ruangan lain, saya jarang memikirkannya, dan hambatan itu cukup tinggi sehingga saya tidak akan mengambilnya tanpa suatu alasan. Alhasil, saya mendapatkan 3-4 jam pada pagi hari yang dapat digunakan untuk bekerja tanpa interupsi. Kalau meletakkan ponsel di ruangan lain belum cukup, minta seorang teman atau anggota keluarga menyembunyikannya dari Anda selama beberapa jam. Minta rekan kerja menyimpannya di meja mereka pada pagi hari dan mengembalikan kepada Anda saat makan siang. Yang istimewa adalah betapa sedikit hambatan yang diperlukan untuk mencegah perilaku yang tidak diperlukan. Ketika saya menyembunyikan bir di bagian belakang lemari pendingin sehingga saya tidak dapat melihatnya,
Minum alkohol saya berkurang ketika saya menghapus aplikasi media sosial dari ponsel saya. Bisa berminggu-minggu sebelum saya mengunduh dan mengaktifkannya lagi. Trik ini mungkin tidak sanggup menghambat ketagihan yang serius, tapi bagi kebanyakan kita, hambatan sedikit saja dapat menghasilkan perbedaan antara mempertahankan kebiasaan baik dan terjerumus ke kebiasaan buruk. Bayangkan, dampak kumulatif dari membuat puluhan perubahan ini dan hidup di lingkungan yang dirancang untuk menjadikan perilaku baik lebih mudah dan perilaku buruk lebih sulit. Entah menggunakan pendekatan perubahan perilaku sebagai individu, orang tua, pelatih, atau pimpinan. Kita harus mengajukan pertanyaan yang sama. Bagaimana kita dapat merancang dunia yang hanya memudahkan perbuatan-perbuatan yang benar? Rancang ulang hidup Anda supaya aksi-aksi yang paling penting adalah juga aksi-aksi yang paling mudah dikerjakan.